Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Pada hari Minggu ini kita boleh kembali lagi beribadah. Dan kita bersyukur tanggal 11 Oktober 2020 sidang jemaat GBI Elohim sudah kembali lagi beribadah di gereja. Dan masih ada juga yang beribadah di rumah. Tapi itu semua tidak menghalang-halangi kita untuk datang kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar memberikan yang terbaik. Berikan hati kita, hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tak ada maksud
sebelum ku coba semua yang ku bisa. Kondisi saat ini Bapa, dan kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kesempatan yang luar biasa untuk kami boleh kembali lagi menghampiri Engkau, untuk kami boleh Tuhan memberikan yang terbaik melalui pujian penyembahan kami. Persiapkan setiap kami, baik yang ada Tuhan di gereja ataupun yang ada di rumah Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan jamahan-Mu, kami boleh merasakan lawatan-Mu. Bertatalah di atas pujian penyembahan kami siap berglori, kami siap meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. 6 bulan lebih kita beribadah di rumah, dan saat ini waktunya kita boleh kembali lagi berkumpul bersama dengan saudara seiman. Demikian juga dengan sidang jemaat yang masih ada di rumah. Tetap semangat, jangan menyerah. Tuhan tetap melawat setiap kita. Amin. Kita akan sama-sama menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu luar biasa dan baik buat setiap kita. Haleluya. Dan nikmati kasih setia Tuhan.
kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi yang kami tidak mengerti Tuhan. Kapan Tuhan kondisi saat ini boleh berlalu. Tapi jadikan setiap kami anak-anak-Mu yang tidak menyerah, yang tidak berputus asa, tetapi setiap kami boleh berpengharapan di dalam Engkau. Karena di dalam Engkau ada sukacita, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada kemerdekaan, di dalam Engkau Tuhan ada damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jadikan setiap kami anak-anak-Mu yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa Bapa, tetapi kami semakin dekat, semakin erat, semakin melekat, dan kami diberikan kepekaan untuk kami boleh mengerti maksud dan kehendak
berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan menerima isi hati-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang khusus Tuhan. Terima kasih Bapa. Siapkan kami dan kami mau menerima firman-Mu secara utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa hari ini, setelah kurang lebih setengah tahun kita tidak bertemu, saya lihat saudara-saudara wajahnya penuh dengan kemenangan. Di tengah-tengah pandemi, Tuhan Allah itu luar biasa terhadap saudara semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat seluruhnya, kepada gugus Satgas, dulu namanya gugus tugas, sekarang gugus Satgas dari GBI Elohim telah bekerja keras untuk melayani saudara semua. Para pemain musik juga berjuang, latihan, lelah dan sebagainya. Mereka cinta Tuhan adanya. Dan saudara-saudara yang hadir di tempat ini hari ini, luar biasa saudara menyambut ibadah dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Allah tetap memberkati saudara semuanya. Amin. Puji Tuhan. Kita membaca di dalam Matius 11 ayat 28. Baca sama-sama ya, saudara. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan Yesus Kristus, bukan janji manusia loh. Janji manusia bisa gagal. Ini janji Yesus Kristus. Dia Tuhan yang telah mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian. Dia naik ke surga dengan kemuliaan dan berjanji akan kembali ke dunia ini menjemput saudara semuanya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kita berada di zaman pandemi. Banyak orang yang letih, lesu, menderita sakit, dan sebagainya. Dan banyak yang putus asa. Ada pasien di rumah sakit yang memecahkan jendela, lalu lompat dari tingkat tinggi, bunuh diri, lantaran putus pengharapan akibat penderitaannya. Saudara-saudara kekasih, saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jangan ambil putusan seperti orang itu. Yesus menawarkan kepada kita, marilah kepadaku. Datang kepada Yesus. Di tengah-tengah letih lesu seperti sekarang ini, cari kerjaan susah, bisnis sulit, jangan putus asa. Memang kita dibuat letih lesu akibat pandemi ini. Tapi Tuhan memanggil saudara, mari kepadaku.
yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberi kelegaan. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi saudara. Dan saya merasakan ayat ini benar-benar saya rasakan. Tuhan tidak main-main, Dia memanggil saudara-saudara yang letih lesu, yang susah hidupnya, yang patah semangat. Mari datang kepadaku, kata Yesus. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan membuka jalan bagi saudara yang putus pengharapan. Tuhan akan memberikan kelepasan, sakit penyakitkah, dan lain sebagainya. Saudara, di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 dikisahkan di sini tentang perempuan Kanaan yang letih lesu. Saya bacakan ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nanti ayat berikutnya saudara baca di rumah ya. Perempuan Kanaan ini mempunyai anak, lahir dengan sehat walafiat, cantik lagi. Anak ini dipeliharanya sampai menjadi remaja. Betapa sukacitanya orang tua ketika anaknya lahir dan sehat walafiat. Saudara-saudara kekasih, anak-anak yang lahir itu penghiburan bagi orang tua. Saya dan istri sebagai kakek dan nenek, di mana Renal istrinya mempunyai 2 anak yang lucu-lucu, senang sekali. Kehadiran mereka di rumah tangga kami menyenangkan. Ya, lucu, sehat walafiat. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, perempuan ini belum mengenal Tuhan Allah. Mereka mempunyai dewa-dewa tersendiri. Tiba-tiba, saudara, anak perempuan Kanaan ini, pada umumnya orang Kanaan itu cantik-cantik, saudara. Ya, kita lihat di sini, tiba-tiba kesurupan roh jahat, roh iblis, sehingga pribadinya berubah, tidak normal, ngomongnya ngaco, tingkah langkahnya aneh, tutur katanya sering keras, judes, tindakannya kasar. Ini membuat ibunya sedih, saudara. Karena apa? Gadis ini dirasuk roh jahat setan. Saudara kekasih, iblis itu dalam bahasa Ibrani disebut Satan. Satan itu kalau diterjemahkan artinya musuh. Bahasa Greka menyebutnya diabolos.
pemfitnah. Itulah iblis, musuh, pemfitnah. Memang betul iblis kan pemfitnah. Lihat saja di Taman Eden, dia memfitnah Tuhan Allah. Manusia ditipu oleh iblis mengatakan, kalau kamu makan buah itu tidak mati, enggak. Statusnya kamu berubah menjadi seperti Allah, tahu tentang baik dan jahat. Dengan lain kata, iblis mengatakan Tuhan itu bohong. Tuhan mengatakan kamu makan buah itu bohong, enggak mati, enggak. Tapi statusnya kamu berubah menjadi seperti Allah. Waduh, manusia mulai curiga sama Tuhan Allah. Nah ini fitnah, diabolos ini. Manusia lebih percaya kepada iblis. Dia pikir benar statusnya akan berubah menjadi seperti Allah. Petik, makan, kasih suaminya, jatuh dalam dosa. Bohong besar, fitnah terhadap Tuhan Allah. Itulah awal dari kejatuhan manusia. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dan perbuatan iblis itu sampai sekarang masih sifatnya gak berubah, tukang fitnah dan menjadi musuh manusia. Bohong kalau iblis baik-baik sama saudara, memberikan nasihat dan sebagainya. Hati-hati itu bohong semua. Iblis itu pencuri, penipu, pembohong. Itulah iblis. Nah, saudara kekasih, perbuatan iblis itu sampai hari ini masih bergerak menipu manusia. Hati-hati, saudara-saudara. Jangan sampai engkau ditipu oleh iblis. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 bunyinya begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi iblis itu kayak singa, keliling ke semua jalan dia lalui dan sebagainya. Dan memperhatikan anak-anak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, lawanlah si iblis itu dengan iman. Perempuan Kanaan mana ada iman? Dia belum percaya kepada Yesus, belum kenal Yesus. Tuhan Yesus ketika mau naik ke surga pesan kepada murid-muridnya, segala tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Betul, saudara. Saudara punya kuasa untuk mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Jangan takut terhadap setan, saudara harus lawan dengan iman. Perempuan ini sudah dikalahkan oleh iblis, anaknya dirasuk oleh setan. Setan itu berani-beraninya menipu, saudara. Yesus sendiri
Dicobai oleh iblis tuh beraninya sampai 3 kali. Tapi Yesus mengalahkan tipu daya iblis itu 3 kali sampai iblis kewalahan dan pergi dengan malunya. Nah, hati-hati tipu daya iblis, saudara-saudara. Petrus sendiri pernah dibujuk oleh iblis. Yesus bilang kepada murid-muridnya, nanti anak manusia itu akan menderita sengsara, memikul dosa dunia. Lalu apa kata Petrus? Yesus ditarik, Tuhan, dijauhkan Allah akan hal-hal seperti yang engkau katakan itu. Jangan sampai engkau mati di kayu salib. Jangan sampai engkau menderita di kayu salib. Apa kata Yesus? Hei iblis, pergi di belakangku. Engkau hanya memikirkan perkara-perkara duniawi. Seolah-olah iblis itu memakai Petrus seolah-olah sayang sama Yesus. Padahal di balik itu hendak menghancurkan rencana Allah. Kalau sampai Yesus nggak jadi disalib, dunia binasa semua. Kita semua binasa karena tidak ada pengampunan dosa. Pengampunan dosa terjadi karena Yesus turun dan menderita sengsara di kayu salib. Nah, ini kelihatannya iblis itu baik, membohongin Petrus, mempengaruhi Yesus. Jangan sampai engkau disalib. Wah, nggak enak menderita sengsara, jangan. Tapi Yesus tahu itu tipu daya iblis. Dia usir, pergi di belakangku, hai iblis. Jadi Rasul pun kalau lagi nggak sadar bisa dipakai oleh iblis. Iblis itu seolah-olah sahabat kita. Di Taman Eden kan iblis seolah-olah sahabatnya Hawa. Mau menolong Hawa, statusnya dinaikkan. Padahal ditipu semuanya ini. Nah, praktek iblis sampai hari ini masih ada. Hati-hati dengan tipu daya iblis. Ya, iblis seolah-olah sayang kepada saudara. Ngapain kebaktian? Kamu kena COVID-19 nanti. Udah nggak usah kebaktian, nggak usah tinggal di rumah saja, nggak usah kebaktian. Jangan nanti kamu kena COVID, jangan, kata iblis. Saudara harus berkata dalam nama Yesus, pergi di belakangku. Saudara kasih dalam Tuhan. Persembahan pun suka iblis tipu. Ananias dan Sapira itu adalah orang jemaat yang baik-baik sebetulnya. Ketika banyak jemaat janji iman kasih rumah di Jalan Anu, kasih tanah di Jalan Anu, Ananias dan Sapira ikut sumbang, saya punya tanah di Jalan Anu untuk Tuhan. Biasanya orang-orang yang janji iman itu menjual sendiri rumah itu atau tanah itu dan uangnya dibawa ke kaki rasul-rasul, disumbangkan untuk gereja Tuhan. Nah ini Ananias juga begitu, tanahnya dijual, setelah laku dia itu lihat duit, sayang,
runding sama istrinya. Nah di situ iblis mulai bisik-bisik, ngapain kasih duit banyak-banyak ke gereja, gereja sudah kaya. Kamu dulu janji nyumbang tanah itu, udah batalkan saja. Ngapain nyumbang ke gereja? Ngapain? Itu iblis, hati-hati saudara. Ya, waktu kita sudah tergerak mau memberikan persembahan kepada Tuhan, iblis tarik. Jangan, gereja sudah cukup, nggak perlu kamu memberi. Perpuluhan juga nggak perlu. Ya, itu perintah kuno dulu, sekarang nggak perlu. Tuh, hati-hati tipu daya iblis. Dan Ananias dan Safira runding. Ini kita tidak tahu jumlahnya berapa, umpamanya jumlahnya 0,5 M laku, sudah laku. Dia lihat uangnya buat gereja, aduh banyak amat ini. Iblis bisik-bisik, udah separuh saja. Lah sudah diumumkan, bilang aja harganya 250 juta. Jangan mengatakan 0,5 M, jangan. Jadi Ananias dan Safira sekongkol untuk berbohong di gereja, membohongi Rasul Petrus sebagai gembala sidang waktu itu. Dibawa nih duitnya, saudara. Jadi dia menyerahkan hanya sebagian. Sebagiannya sayang bisa buat belanja. Tapi saudara, Roh Kudus memberitahukan kepada Petrus, itu iblis menipu melalui Ananias. Ditegur, memang harganya segini? Iya betul, betul segini. Padahal nggak betul. Petrus dibohongin. Roh Kudus memberitahukan kepada Petrus, itu dusta adanya. Ananias, mengapa? Saya bacakan ya, saudara. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Tuh, saudara. Jadi Ananias dan istrinya itu bohong. Memang iblis kan tukang bohong. Kontan saudara, dia mati di gereja itu. Istrinya nyusul, kemudian nggak tahu menahu. Datang lagi istrinya, dipanggil. Maksud Petrus, apakah istrinya bertobat, menyesal? Dipanggil, Bu, benar nggak omongan suamimu begini-begini? Oh betul Pak, betul, memang segitu harganya. Kamu juga menipu Tuhan, menipu Allah, menipu Roh Kudus. Lihat itu, anak-anak muda yang baru menguburkan suamimu akan menguburkan kamu. Kontan mati juga. Jadi iblis bukan sahabat baik untuk menolong manusia, tapi mau menjerumuskan manusia. Jadi hati-hati saudara. Tipu daya iblis melalui bisikan telinga saudara, hati-hati. Saudara harus dekat sama Tuhan, banyak berdoa, bisa menyaring-nyaring mana suara Tuhan dan mana suara iblis. Ya, kita lihat saudara,
Perempuan Kanaan ini menderita karena anaknya ternyata disengsarakan oleh iblis. Pikirannya sudah kacau, ngomongannya ngawur, kotor, kasar, juga suka merusak, juga suka pukul-pukul sendiri. Ibunya sedih melihat anaknya diganggu oleh iblis itu. Kita lihat Yesus dan murid-muridnya istirahat di pinggiran Israel, kota yang sepi. Tapi perempuan ini satu ketika mendengar Injil. Kamu pernah dengar Yesus enggak? Siapa Yesus? Oh, dia Maha Kuasa. Banyak orang-orang yang bersaksi kepada perempuan ini tentang Yesus dari Nazaret. Dia keturunan Daud. Waduh, dia Maha Kuasa. Setan-setan bisa ditengking dan diusir pergi, sembuh orang. Jadi perempuan ini mendengar berita dari orang-orang lain tentang Yesus. Saudara kekasih, timbul iman. Perempuan Kanaan ini timbul iman. Di dalam Roma 10 saya bacakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara yang beriman kepada Tuhan, sebetulnya diutus oleh Tuhan menyampaikan kabar baik tentang Yesus kepada teman-teman saudara yang belum kenal Tuhan Yesus, kepada keluarga saudara yang belum kenal Yesus. Beritahukan tentang Yesus. Ya, saudara kekasih, mari kita belajar bersaksi tentang Yesus. Nah, saudara kasih, perempuan ini timbul percaya karena ada yang menyampaikan kabar baik kepada dia tentang Yesus. Jadi, dia itu ingin ketemu Yesus. Perempuan ini ingin ketemu Yesus. Oh, Yesus ada di daerah itu. Dia mendekati, ya, ingin menjumpai Yesus. Dari jauh dia berteriak, ya, Yesus, ya Tuhan, Anak Daud, ya, kasihanilah aku, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi gadis ini disiksa oleh iblis. Hati-hati dengan iblis ini, saudara. Dia belum memiliki iman. Kalau saudara sudah memiliki iman, sudah datang kepada Tuhan, sudah menjadi anak-anak Tuhan, saudara bisa usir iblis itu dalam nama Yesus. Tapi perempuan ini belum. Jadi ketika Yesus ada di Tirus dan Sidon istirahat, diteriaki oleh perempuan ini. Ya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku.
Lalu Yesus diam saja. Lalu murid-muridnya bilang, Tuhan usir sajalah perempuan itu. Usir saja katanya. Tuh murid-murid Tuhan. Tapi Yesus enggak tega mengusir perempuan itu. Sebenarnya kedatangan Yesus langkah pertama memberitakan melayani umat Israel. Bangsa Israel, bukan bangsa Kanaan. Lalu dialog terjadi, saudara. Yesus bilang, tidak patut mengambil roti yang sedang dimakan oleh anak dan melemparkan kepada anjing. Perempuan itu bilang, ya Tuhan, ya Tuhan, anjing itu mau makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Waduh, imannya begitu luar biasa. Dia tidak kesinggung. Yesus mengatakan seolah-olah dia itu anjing. Memang dia anjing karena suku yang najis di hadapan Allah. Bangsa Kanaan itu bangsa yang najis, saudara. Tapi perempuan ini enggak kesinggung, malah dia mengaku bahwa dirinya itu seperti anjing, bangsa yang najis di hadapan Allah. Tetapi mau makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sedikit anugerah Tuhan aku juga mau. Tidak usah rotinya, remah-remah saja aku mau. Begitu tekunnya perempuan ini memohon kepada Yesus. Yesus bangkit berdiri, hei ibu, imanmu menyelamatkan engkau, pulang anakmu sembuh, kontan saudara. Kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan gadis yang kerasukan setan itu sembuh total. Ketika ibunya datang pulang ke rumah, lihat anak itu sudah mandi, sudah bersih, sudah ganti pakaian, sisiran, ya. Lalu nyapanya juga normal, mami, mami, mami. Sampai ibunya terharu. Biasanya enggak begitu, anak ini sembuh total. Saudara kekasih dalam Tuhan. Perempuan ini yang letih lesu ketika datang kepada Yesus. Yesus memberikan kelegaan kepada dia. Karena itu hari ini, adakah di antara saudara yang letih lesu, mengalami berbagai beratnya hidup ini? Jangan takut. Tuhan mengasihi saudara. Ya, Tuhan mau memberikan kelepasan kepada saudara. Tuhan mau memberkati rumah tangga saudara. Ada amin? Sungguh Tuhan itu baik. Dia mau memberkati saudara supaya saudara lepas dari keletihan dan kelesuan itu. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa kepada Tuhan. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Dia ampuni, Dia sembuhkan dan beri pertolongan. Katakan Dia
saudara yang ada pikulan berat, dia merasa letih lesuh, bebanmu berat, dan mau minta didoakan, karena Yesus siap menolong saudara-saudara. Siapa yang ingin didoakan, silakan mengangkat tangan kanannya, menyerahkan diri kepada Tuhan. Problem apakah yang engkau hadapi sekarang, termasuk sakit penyakit, termasuk krisis keuangan, termasuk masalah rumah tangga, masalah pekerjaan dan sebagainya. Saudara, angkat tangan kananmu, letakkan tangan kirimu di dada masing-masing. Katakan, Yesus bersama. Pandang Yesus yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, betapa ajaibnya Yesus Kristus yang menolong perempuan Samaria, di mana anaknya dirasuk setan. Maka Yesus memberikan jawaban yang positif. Yesus mengusir setan itu dari anak perempuannya, dan anak perempuan itu menjadi sembuh di dalam Yesus. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Ada jemaat-Mu yang menghadapi berbagai problem, mungkin sakit penyakit, dalam nama Yesus jadilah sembuh. Demikian juga krisis keuangan, berbagai problema rumah tangga, berbagai problema bisnis, pekerjaan dan sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau semuanya. Tuhan memberikan kelepasan, memberikan kelegaan kepada kita semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan. Kita bangkit berdiri. Kita akan ketemu lagi minggu yang akan datang. Siap semuanya? Puji Tuhan ya. Minggu yang akan datang jam 7 kita berbakti lagi di tempat ini ya. Kita menyanyikan Bapa terima kasih, saudara. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu. Mereka jemaat yang mengasihi Tuhan. Tuhan berkati rumah tangganya. Tuhan berkati penghidupan sehari-hari. Dicukupi semuanya, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Dan Tuhan jaga, singkirkan COVID-19 dari tubuh anak-anak-Mu semua, sehingga anak-anak-Mu semua memiliki tubuh yang sehat walafiat untuk kembali berbakti di tempat ini minggu yang akan datang. Tuhan, terimalah persembahan yang diberikan anak-anak-Mu, baik persembahan khusus maupun persepuluhan. Tuhan, terima itu semuanya, dan Tuhan berjanji akan membuka tingkap-tingkap langit
mencurahkan berkat kepada mereka dengan limpah adanya. Bagimu kemuliaan dan hormat. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan, pada kesempatan ini, saya atas nama Dewan Pendiri Gereja Bethel Indonesia mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Disertai doa kami, semoga gereja ini terus bertumbuh, berkembang, menangkan banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin.